Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Semoga teman-teman sejauh ini sudah mendengarkan secara rutin. Thank you so much buat teman-teman yang udah mendengarin rutin. Dan di episode podcast kali ini kita akan diskusi soal pentingnya duduk di lantai. Gue secara pribadi jadi lebih terbuka pikirannya dengan kebiasaan ini karena mungkin kayak contoh buat gua yang tinggal di Bandung dengan orang Sunda duduk lesehan, duduk di lantai di restoran sambil makan liwet, ngaliwet gitu ya kita bilangnya, itu kayak hal yang normal gitu. Dan sedangkan ketika gua waktu itu kuliah di US, gua punya temen yang dari Afrika, beberapa negara Afrika kayak Kenya, dari Zimbabwe. Mereka itu nggak punya culture, nggak punya kebiasaan untuk duduk di lantai. Jadi ketika waktu itu kita mau makan-makan dan kita mau di taman gitu kayak garden party aja, kayak piknik gitu, kita pakai tikar dan lain-lain, mereka tuh kesusahan banget untuk duduk di lantai. Dan mungkin we have take it kayak kurang apresiasi culture ini gitu. Oleh karena ya udah biasa aja gitu. Tapi ternyata pikiran gue semakin terbuka setelah gue nonton Netflix documentary Live to 100. Ini mengenai Blue Zones. Buat teman-teman yang udah dengerin rutin pasti udah tahu Blue Zones ini 5 daerah di dunia yang orang-orangnya hidup umur panjang sampai 100-an tahun. Dan ini diteliti oleh Dan Buettner, seorang peneliti dari National Geographic. Dan dia melihat salah satu daerah Blue Zones ini Okinawa, Jepang. Orang-orang di Okinawa, Jepang ini hidupnya panjang, dan salah satu yang dia pikir berkontribusi kepada umur panjangnya adalah kebiasaan duduk di lantai. Menarik gitu. Kalau teman-teman, gue encourage banget teman-teman nonton dokumenter ini karena you will be amazed ngelihat orang-orang yang udah umur 80, 90-an tahun, mendekati 100, mereka masih duduk di lantai, bangun dari duduknya di lantai ke berdiri itu kayak masih biasa aja gitu. Sedangkan berapa dari kita yang mungkin ketika kita kelebihan berat badan, kita aja udah struggle gitu. Apalagi ketika kita melihat orang-orang tua kita, seringkali dari kursi duduk aja untuk bangun itu udah susah dan udah struggle. Sedangkan mereka ini duduk dari lantai, lebih susah untuk membangunkan diri, tapi mereka sanggup. Nah, yang dilihat oleh Dan Buettner ini adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan duduk di lantai, keseimbangan mereka itu lebih bagus. Dan coba teman-teman perhatiin setelah dengar podcast kali ini, coba teman-teman perhatiin kakek nenek teman-teman, orang-orang yang udah lebih senior. Mungkin yang udah di usia 70-an lah. Tapi kalau di usia 60-an ke atas, coba perhatiin. Seandainya mereka dari posisi berdiri duduk ke kursi, banyak dari mereka itu langsung kayak menjatuhkan diri ke kursinya. Jadi kayak mereka nggak mengontrol, mereka nggak kendalikan otot mereka itu, tapi mereka tuh bener-bener kayak langsung udah mau hampir duduk, udah gitu dah dijatuhin. Ya, coba perhatiin deh. Dan itu salah satu yang indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki otot-otot yang kuat. Tapi orang-orang yang duduk di lantai itu cenderung memiliki otot-otot paha, otot-otot bokong, otot-otot di daerah panggul itu yang kuat. Coba perhatiin ya. Ini penelitiannya juga ada teman-teman dari sebuah penelitian. Ini judulnya Ability to Sit and Rise from the Floor as a Predictor of All-Cause Mortality. Ini penelitian tahun 2012. Nggak terlalu banyak penelitian soal ini. Tapi mereka coba menilai ada nggak sih hubungannya kemampuan orang berdiri dari duduk di lantai, hubungannya dengan tingkat kematian seseorang. Ya, karena kalau orang-orang tua yang sering kali jadi masalah dan membuat komplikasi kesehatan mereka adalah ketika mereka jatuh dan akhirnya patah tulang, dan akhirnya mereka diranjang terus untuk proses pemulihan, tapi di situ ototnya menyusut, kesehatannya menurun secara cepat. Itu yang kita pengen hindarin. Makanya kenapa punya otot kaki yang kuat
itu sangat bagus. Dan salah satu caranya yang natural, kita nggak harus kayak ke gym, nggak harus squat sampai 50 kilo, 100 kilo, tapi sesimpel membangun kebiasaan duduk di lantai. Oke? Nah, penelitiannya ini menunjukkan bahwa mereka ada point sistemnya gitu. Kalau misalnya point system kita itu lebih tinggi, kemampuan kita untuk berdiri dari posisi duduk di lantai itu akan mengurangi resiko kematian dari semua penyebab sebanyak 21%. Ini dari penelitian ini. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja, mungkin kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health, klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Kenapa duduk di lantai ini menjadi penting? Ini ada beberapa poin yang gue pengen share. Yang nomor 1, ketika kita duduk di lantai, itu melatih stabilitas kita. Kenapa? Coba teman-teman rasain. Duduk di lantai itu mengharuskan kita lebih menggunakan otot core atau otot perut kita. Kalau teman-teman duduk di kursi, biasanya slouching, sandaran ke belakang, apalagi kalau kursinya enak, otot perut kita tuh nggak engage sama sekali. Jadi kalau duduk di lantai, otot core kita itu lebih engage. Terus yang kedua, udah gitu less hip tension. Jadi kalau misalnya seandainya kita duduk di kursi, tension atau ketegangan otot panggul kita itu tuh lumayan. Tapi sedangkan kalau kita duduk bersila di lantai, itu nggak ada tension seperti kalau kita duduk di kursi. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua, kenapa duduk di lantai itu bermanfaat? Fleksibilitas kita juga meningkat. Kayak temen gua yang tadi dari Kenya, dari Zimbabwe, ketika mereka tidak terbiasa untuk duduk di lantai dari mereka kecil karena bukan culture-nya mereka, fleksibilitas mereka kurang bagus. Sedangkan fleksibilitas ini penting juga di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Udah gitu, mobilitas kita ya, range of motion dari sendi pangkal panggul kita itu juga penting ya. Jadi itu bisa memudahkan kita juga melakukan aktivitas-aktivitas ketika mobilitas range of motion dari otot-otot dari tulang panggul kita itu fleksibel. Nah, itu memang bisa dilatih karena kebiasaan duduk di lantai terus, duduk di lantai terus, duduk di lantai terus. Dan yang udah gitu, yang terakhir manfaatnya duduk di lantai adalah otot-otot tertentu itu jadi lebih aktif dibandingkan ketika kita hanya duduk di kursi aja. Jadi seperti tadi ya, otot core, dan udah gitu ketika kita harus bangun dari duduk kita di lantai, itu otot bokong, otot paha depan ya, quadriceps, hamstring, itu semua lebih aktif. Jadi teman-teman, sesimpel itu kebiasaan duduk di lantai ternyata manfaatnya banyak banget. Siapa tahu teman-teman mau mencoba. Gue juga di episode podcast kali ini gue rekamannya dari kursi karena memang itu posisi yang lebih bagus. Tapi gue mencoba, gue punya meja, gue beli meja lipat yang emang bisa gue pakai untuk kerja dan duduk di lantai. Itu sekarang gue banyak coba pakai itu karena secara dengan tidak sengaja kita itu selalu squatting terus gitu. Nggak harus squat yang berat-berat, pakai berat badan tubuh sendiri itu sudah bisa menyumbang, melatih keseimbangan kita, sebuah investasi yang bisa kita lakukan sampai kita di hari tua. Karena kita nggak mau jatuh pas kita udah lebih tua, terutama latih ini dengan sesimpel latihan dan lebih sering duduk di lantai. Apakah teman-teman mau merubah style rumahnya dengan style Japanese
dengan style orang Sunda yang lebih banyak duduk di lantai, silahkan dicoba. Teman-teman juga mungkin menghemat uang untuk beli kursi yang mahal-mahal. Anyway, gue nggak berusaha menyerang industri apapun yang membuat kursi yang nyaman, tapi I think there's a benefit to it by just sitting on the floor. Anyway, semoga ini bermanfaat. Seperti biasa harapan gue, semoga kita sehat seutuhnya.